Beda dengan Idul Adha. Coba lihat Idul Adha itu. Berapa hari kita diharamkan berpuasa? 4. Idul Fitri berapa hari diharamkan puasa? 1 hari. Tapi yang 4 hari ini tidak kita beri makna menjadi penting. Padahal dalam satu hadis Nabi sudah menyatakan, itu dalam fikih sunnah, silakan dibaca, yaumu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala. Idul Adha itu adalah hari untuk makan, hari untuk minum, hari untuk zikir. Daging kurban yang kita dapatkan itu bukan disimpan dalam kulkas sampai berbulan-bulan. Daging kurban itu dimasak, lalu orang diundang ke rumah kita makan, anak-anak yatim, orang-orang miskin diundang makan. Sebelum makan mereka takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah takbir. Itulah rahasianya kenapa pada Zulhijjah 4 hari kita diharamkan berpuasa. Logikanya, kalau diharamkan berpuasa, yang disuruh apa? Makan. Jadi harusnya yang banyak buat kue itu pada hari raya Idul Adha, bukan Idul Fitri. Kita kebalik. Kenapa bisa kebalik? Inilah yang disebut tadi pengaruh budaya-budaya itu masuk dan membentuk horizon baru cara kita beridul fitri. Tentu Bapak Ibu, apakah ada sisi salahnya? Ya, kalau dia berjalan normal ya tidak masalah. Tapi kalau dia mempertontonkan hal-hal yang mubazir, hal-hal yang percuma, maka itu menjadi tidak tepat. Nah, kita lihatlah di sini misalnya yang diajarkan Nabi kan kira-kira yang begini aja itu. Jumpa orang pada Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum wa qul amin wa antum bi khair wa ja'alna minal aidin wal faizin, hanya ini saja. Tapi coba di Indonesia, ini kan nggak ada juga nasnya, nggak ada hadisnya, nggak ada sumbernya. Tapi karena kalimatnya tepat, kayak pantun, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, kan jadi in dia itu. Jadilah dia pantun, nggak ada ini. Maaf itu kan memang harus sekarang. Kalau kita Ramadan memahami bulan pembakaran, malam hari kita mohon ampun kepada Allah, siang-siang Ramadan ini menyelesaikan dosa-dosa kita sesama manusia sampai kita benar-benar bersih. Jadi kalau Ramadan ini kita anggap sebagai bulan pembersihan dosa, kenapa di Idul Fitri masih mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin, lahir batin, lahir batin saja? Akhirnya ucapan itu diucapkan berulang-ulang, dia kehilangan makna. Dia kehilangan makna. Padahal makna al-afu itu dalam sekali. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, itulah yang disebut budaya. Nah, tadi sudah saya katakan, kembali lagi, makna yang tepat untuk Idul Fitri itu tiga-tiganya bisa kita pakai. Futur, fitrah, dan fatir. Akar katanya sama. Futur kembali sarapan, fitrah kembali kepada kesucian, fatir kembali berkreativitas. Saya kira, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Profesor Dr. Fajari Kebal Tarigan yang sudah menyampaikan beberapa informasi dan ilmu pengetahuan kepada kita. Baiklah, berikutnya kita memasuki sesi tanya jawab, Bang. Di sini siapa yang ingin bertanya, angkat tangan, tunjuk ke atas. Oke, pertama Bapak kita ini boleh kemari, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait tadi yang disampaikan Prof. Kalau di Aceh misalnya ada kebiasaan Maulid berbeda dengan di Kudus tadi, Prof. Udah itu demikian juga dalam menyambut Idul Fitri ini saya lihat, Prof. Masing-masing daerah itu berbeda. Saya contohkan aja misalnya daerah Mandailing gitu. Ada yang namanya makan pajar gitu. Makan pajar itu biasanya dilakukan sebelum salat Idul Fitri itu.
Nah, menurut pandangan Prof, apakah ini bertentangan dengan ajaran agama Islam? Yang lucunya lagi Prof begini, kadang-kadang saking sibuknya dengan makan fajar itu, tidak sempat salat idnya itu Prof. Nah, demikian saja Prof. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tuh sekaligus semua, Bang. Tanya lagi, mantap sekalian. Baik, berikutnya ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Bapak Buya Dr. Pauji Ganda, agak kemari sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, di kita ada budaya bagi-bagi uang di hari raya itu Ustaz. Bahkan terkesan agak terpaksa nih Ustaz. Gimana? Bagi-bagi uang di hari raya. Nah, THR, bahkan sebagian anak-anak kita itu memang diarahkan untuk minta Ustaz. Nah, ini apakah memang baik untuk kita teruskan atau seperti apa Ustaz? Nah, demikian Ustaz. Ya. Kira-kira pertanyaan tadi Bang, apa namanya pendapat Ustadz tentang bagi-bagi THR itu di hari Lebaran. Baik, berikutnya ada yang ingin kembali bertanya, saya berikan satu orang penanya lagi. Ayo, insya Allah nanti ini hadiahnya umroh Bang ya. Cuman dari sini ke pancing ya, pancing ke Mekah nanti biaya sendiri. Saya ingin bertanya, boleh tunjuk tangan kembali dari pihak kaum Hawa. Ada yang ingin bertanya? Jangan sia-siakan hadiahnya cukup besar ini Bu. Oke, Pak Kiai Abdul Haris, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari raya itu identik dengan mudik Ustaz. Mudik. Tapi ternyata mudik juga ada juga di negara-negara lain gitu. Nah, mungkin ada satu pemikiran yang bisa ditawarkan. Tradisi mudik ini dalam pandangan Islam seperti apa gitu. Karena kalau kita lihat budaya mudik itu ternyata tidak bisa dihilangkan, apalagi kalau tetuanya masih ada. Baru tidak jadi mudik atau tidak mudik atau mungkin mereka pilih berlibur ke luar negeri atau kemana, kalau yang dituakan sudah tidak ada. Nah, ini menjadi luntur nilai-nilai persaudaraan yang ada. Bagaimana pandang Islam melihat situasi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Abdul Haris. Baik, kita langsung saja berikan kepada Bapak narasumber. Yang pertama tadi Pak Prof tentang budaya ya di Aceh dengan di sini. Kemudian tadi yang kedua tentang bagaimana hubungan kebiasaan memberikan THR, apakah itu memang anjuran, apakah ekspresi dan lain sebagainya. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana pandangan Islam tentang mudik, apakah memang harus pulang kampung atau memang tak mesti pulang kampung, atau bagaimana pandangan secara Islam. Saya berikan kepada narasumber. Sekian. Baik, terima kasih Kiai Rizky Frisnandi. Karena beliau bilang kiai-kiai semua ya. Beliau kiai juga. Yang pertama dalam kajian usul fikih Pak, itu kan al-uruf atau al-adat itu salah satu dalil hukum. Uruf. Uruf ada dua, as-sahih dan al-fasid. As-sahih diterima sebagai dalil hukum, fasid ditolak sebagai dalil hukum. Itu artinya Islam sebenarnya menerima budaya sepanjang dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar. Tapi kalau dia sudah bertentangan dengan nilai-nilai dasar, maka dia masuk kepada budaya yang merusak. Kalau kita bandingkan, kita laga perbuatan mubah dengan perbuatan sunat muakkad, maka yang harus dimenangkan adalah sunat muakkad. Salat Idul Fitri itu sunnah muakkadah. Lalu makan-makan sebelum salat Idul Fitri di tradisi masyarakat tertentu itu mubah saja itu. Nah, ini yang sekarang sering terjadi. Saya sering melihat Bapak Ibu,
Ya sebenarnya bukan sengaja melihat, terlihat saja, tanda pula bapak itu. Begitu selesai sholat fardu, kita tengok dia keluar, fardu Aisyah, dia keluar. Saya sampai selesai ceramah, nggak nampak. Tapi tadi begitu lihat ke belakang, selesai sholat Isya, dia keluar. Begitu masuk tarawih, dia balik lagi dan langsung tarawih. Apa yang problem di situ? Dia kehilangan sholat sunat 2 rakaat setelah Isya. Padahal nilai sholat 2 rakaat setelah Isya itu nilainya melebihi dari sholat tarawih. Sholat tarawih dilaga dengan witir itu melampaui, lebih kuat lagi sholat witir kalau dari sisi kuantitas pahalanya. Jadi ada orang selesai tarawih 8 rakaat, dia cabut, dia pulang. Mudah-mudahan di rumah dia sholat witir. Tapi kalau dia tidak sholat witir, dia rugi gitu. Ya, sama waktu saya, makanya masjid ini benar sekali. Apa yang saya katakan benar? Saya waktu haji daerahnya jauh di Kakiyah, itu selesai sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi, imamnya diam, lalu syekhnya berdiri, disiapkan kursi, dia ceramah. Jemaah haji Indonesia itu pada sibuk semua sholat sunat 2 rakaat. Ketika syekh itu ceramah pakai bahasa Arab, dia bilang, saya heran sekali walaupun diterjemahkan. Saya heran sekali lihat hujjaj ini, kata, lihat haji ini, kata dia. Kenapa mereka lebih memilih pahala yang sedikit ketimbang berada di majelis taklim yang pahalanya setara bahkan lebih dari 1000 rakaat salat sunat. Maka saya percaya satu-satunya masjid yang amat sangat benar itu ketika menyelenggarakan kuliah-kuliah atau ceramah zuhur, ya Masjid Ummah ini. Selesai salam udah langsung. Enggak pun nanti kita sholat sunat itu udah melampaui dari segalanya. Tapi ternyata kita juga menyempurnakan itu karena tak ada perasaan yang sudah udah terbiasa. Selesai pengajian kita tetap juga sholat sunat. Ya sudah, itu amatlah sangat lengkap sekali. Jadi melihat priority, makanya Yusuf Al-Qaradawi itu menulis buku Fiqhul Aulawiyat, itu fikih prioritas. Mana yang sebenarnya prioritas? Nah ini yang sulit. Nah budaya itu bisa mengalahkan. Ya sama aja Pak, karena dia udah ke salon, dia ini ditugaskan untuk menerima tamu undangan pada pesta. Dikasihlah biaya salonnya, pergilah dia ke salon, udah ditempel lah 6 cm wajahnya tadi. Udah jaga tamu. Masuk waktu zuhur, apa dia ambil wudu, apa dia sholat? Enggak. Sampai asar, ya enggak. Karena kalau ini nanti dia beruduk, bubar lagi tempelan-tempelan wajahnya yang 6 lapis itu. Nah itu sering terjadi. Padahal menjaga undangan itu bukanlah sesuatu yang wajib kalau dibandingkan dengan menghadap Allah. Yang benar gantian aja. Kalau jaga tamunya 2 orang, aku sholat dulu, nanti aku balik, ente yang sholat. Udah Pak. Itu sebenarnya konsepnya. Ya kalau budaya adat bertentangan dengan ajaran dasar agama, maka adatnya yang harus dikalahkan atau dimodifikasi. Saya pernah Pak, debat yang amat panjang melelahkan di Setiabudi. Jemaah kami orang Karo meninggal dunia. Keluarganya menuntut dilaksanakan upacara adat. Mereka nggak menolak ini muslim. Iya dia muslim. Tapi kami keluarganya punya kewajiban menyelenggarakan adatnya. Bagi kami orang muslim Karo saat itu penting untuk segera membawa jenazah ini ke kuburan. Akhirnya apa kata sepakat? Walaupun agak berat, silakanlah acara adatnya terus berlangsung. Tempat tidurnya tak diganggu, dibiarkan saja begitu, entah apa dibuat metafor segala macam. Akhirnya jenazahnya dibawa untuk dikebumikan. Karena di situ ada bertentangan, ada konflik. Keyakinan kita itu, tapi bagaimana mendialogkannya supaya bisa ada jalan keluar. Itu Pak yang pertama. Yang kedua, saya tersinggung sekali kalau ada
kalimat, biasanya muncul nanti kalimat Pak menjelang Lebaran. Jangan ajari anakmu menjadi pengemis pada Idul Fitri. Itu muncul itu Pak. Saya tersinggung. Kenapa? Saya waktu kecil adalah orang yang selalu mengharapkan THR. Dari pakcik saya, dari makcik saya, itu saya tuntut, saya tunggu itu. Tapi ternyata saya nggak jadi pengemis. Malah saya punya pengalaman yang indah. Ya Allah, itu saya bilang dengan anak saya, dulu ayah itu. Kalau udah hari raya, dari Waiyung, dari Waalang, walaupun kami orang Karo, tapi budaya kami Melayu. Dari Engah, dari Uteh, dari Ucu, itu sekian, kumpulin. Tapi begitu saya sekarang sudah dewasa, sudah punya penghasilan, yang terpikir oleh saya adalah bagaimana saya memberikan uang itu kepada anak-anak siapapun yang datang ke rumah. Karena saya tahu bagaimana gembiranya mereka dan bagaimana cemberutnya mereka. Kita kan cemberut Pak, anak-anak sekarang, Bapak kasih uang 5.000 dipandangnya lama-lama 5.000 tuh. Dia nggak mau terima, sekarang nggak laku lagi 5.000 kalau selembar. Tapi ini Bapak Ibu sebagai informasi saja, saya nggak tahu nih apa yang terjadi, apakah ada calo yang memborong, katanya uang 5.000, 10.000 itu udah nggak ada lagi di bank-bank Pak. Yang ada 50.000 ya Pak Rektor ya. Saya nggak setuju itu, nggak setuju melarang anak-anak meminta. Kalau masih dalam, ini ada kajian baru tapi nggak mungkin kita bahas di sini. Ternyata dalam Quran itu Pak ada dua terminologi, zal kurba dengan dawil kurba. Sepanjang anak kita minta kepada zal kurba atau zawil kurba, biarkan. Itulah cara dia bermanja dengan pakciknya, itulah cara dia bermanja dengan tantenya, dan jangan keliru, tantenya, omnya yang diminta itu pun sebenarnya dia senang. Dianggap ada, diperhatikan dan segala macam. Tapi kita batasi kepada zal kurba atau dawil kurba. Apa itu maknanya? Kerabat-kerabat terdekat. Tapi kalau Idul Fitri anak kita berdiri pinggir jalan minta Pak, itu udah salah kita itu. Itu udah nggak bener itu Pak. Tapi kalau dia om, atau pakcik, ya silakanlah. Anak sekarang lebih berani Pak. Masa segini? Dilaganya dengan yang lain. Nah, jadi itu pengalaman, dan saya percaya anak-anak juga paham bahwa momentum itu hanya terjadi pada hari raya. Ayo kita buktikan, ada rupanya anak-anak itu Idul Fitri minta, Idul Adha minta. Nggak ada. Idul Adha mereka nggak minta, mereka paham bukan itu momentumnya. Tapi Idul Fitri memang itu momentumnya. Sekarang ini percayalah bapak-bapak, anak tetangga kita, ponaan kita segala macam, itu udah menghitung-hitung tuh. Dari Waanu itu tahun lalu sekian, ini dihitungnya itu, ditunggunya itu. Maka berjuang keraslah untuk menyiapkan uang itu. Ya, berjuang. Baik, nah mudik itu kan gejala masyarakat urban ya. Tapi secara filosofis mudik itu cerminan dari kerinduan terhadap kampung halaman. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya, tidak bisa dipungkiri. Orang punya kerinduan kepada kampung halaman. Tapi sebenarnya itu metafor ya, metafor kondisi batin kita. Jalaluddin Rumi itu pernah mengatakan, ketika engkau mendengarkan seruling bambu yang suaranya sangat merdu, jangan pernah berpikir bahwa itu adalah suara kebahagiaan. Kira-kira begitu. Jangan engkau anggap itu adalah suara kegembiraan. Itu adalah tangisan sang bambu karena terpisah dari sumbernya, terpisah dari akarnya. Jadi saya bilang Bapak Ibu di berbagai masjid, bagi kita yang punya orang tua ya punya orang tua, saya tidak ada lagi orang tua, saya dua-dua udah wafat. Tapi yang bagi punya orang tua di kampung, dalam kondisi yang bagaimanapun, kembalilah, pulanglah. Itu peristiwa yang mahal sekali. Lahiriahnya kembali ke tempat asal, kerinduan ke tempat asal, tapi secara hakikat itu tidak bisa dipungkiri adanya kerinduan terhadap innalillah tadi sebenarnya.
Makanya saya suka membaca Kang Jalal itu. Kang Jalal dalam salah satu tulisannya mengatakan ada mudik kecil, ada mudik besar, kira-kira begitu. Idul Fitri ini mudik kecil, itulah menunjukkan betapa rindunya orang untuk kembali ke tempat asal. Sebenarnya kalau batin kita ini hijabnya tidak banyak, hijabnya tipis, maka kita sebenarnya adalah orang yang ingin selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kembalinya kepada Allah dalam bentuk salat, dalam bentuk doa, dalam bentuk zikir. Salat ini kan sebenarnya momentum kembali kepada Allah. Baca Quran itu sebenarnya momentum kembali kepada Allah. Dan ada orang yang merasakan kerinduan-kerinduan seperti itu. Tapi kalau kolbunya banyak kali hijab, banyak kali dinding, itu tidak terasa dengan dia kerinduan-kerinduan itu. Tapi apapun ceritanya Bapak Ibu, fenomena mudik itulah sebenarnya terjadi pada diri manusia. Kita akan kembali ke tempat asal kita, dan tidak ada yang salah dalam mudik itu. Makanya ketika mudik, orang harus memberlakukan hukum safarnya. Kalau dia tidak pakai hukum safar, maka mudiknya itu menjadi perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Dengan alasan mudik tidak sholat, gitu ya. Padahal ada hukum safar yang mengharuskan dia sholat qasar atau jama, dan banyak keringanan-keringanan yang lain ya, yang bisa dilakukan. Disinilah bahwa Islam itu selalu saja memiliki jalan keluar terhadap berbagai problem yang kita hadapi. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.